كخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال منقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para alim, para asatid, para sepuh, bini sepuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita ngaos, kula nggih ngaos jenengan ngaos. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim, kita niat bersama-sama at-ta'allum wa ta'lim, wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa 'alal khair ibtigha'a marzatillah. Nomor kali niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Para rawuh, para hadirin wal hadirat yang astu-astu kawula hormati, kula lanjutake keterangan dhateng kitabipun Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, lanjutake materi kala wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu. Lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas menika khadimipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas pernah khidmah dengan datang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama pinten tahun beliau khidmah dengan Kanjeng Nabi? Beliau khidmah selama 11 tahun. Khidmah datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Sayyidina Anas niku usianipun 8 tahun. Khidmah dengan Kanjeng Nabi 11 tahun. Dadosipun ngantos usia 18 tahun. Sayyidina Anas niku termasuk sahabat, salah setunggalipun sahabat ingkang usianipun panjang, diparingi Allah panjang umuripun. Diparingi Allah putra cucunipun kuwatah ngantos tenggene keterangan menika didhawuhake 700 kuwatah. Diparingi Allah harta bendanipun niku kuwatah. Sayyidina Anas niku gadah kebun kurma. Kebun kurmanipun niku wohe niku beda kalih kebun kurma ingkang lintu-lintunipun. Artosipun misalipun kok panene niku lumrahe ping kalih, beliau niku saged panen ngantos ping sekawan. 2 kali lipatipun sallallahu alaihi wasallam. Niki berkat doaipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkat doaipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas niku nate ditawari baginda Nabi, awakmu tak dongakno napa ngoten. Lajeng Sayyidina Anas niku nyuwun dipun dongakake diparingi napa umur ingkang panjang, diparingi keturunan ingkang kathah, diparingi bondo ingkang kathah, lajeng benjang
dikumpulake kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoake kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah dari doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, datang riwayat menika Sayyidina Anas dawuh kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku a'laman nas, paling alime menungso. Wa aura'an nas, lan paling wiraine menungso. Wa azhadan nas, lan paling zuhute menungso. Wa akraman nas, lan paling mulyane menungso. Wa adalan nas, lan paling adile menungso. Wa ahlaman nas, lan paling halim niku napa arisipun menungso. Wa a'afan nas, lan paling ifahe menungso. Ifah niku jagi harga diri. Ifah al-hakikiyah, al-ifah al-hakikiyah dikatakan punya harga diri yang hakiki itu ketika ada kesempatan tetapi tidak melakukannya. Didawuhkan dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika digoda oleh Sayyidah Zulaikha oleh Imra'atul Aziz, beliau itu sangat ada kesempatan tetapi beliau menjaga. Itu namanya al-ifah al-hakikiyah. Nek tiyang wonten kesempatan lah mboten napa nglakoni apa ingkang dilarang niku nggih belum tentu ifah. Wonten kesempatan tapi mboten dilampahi. Wonten kesempatan untuk melakukan yang menurunkan harga diri tetapi dia tetap menjaga harga diri. Namanya al-ifah al-hakikiyah. Al-amanah al-hakikiyah, amanah ingkang hakiki niku wonten kesempatan tapi mboten khianat. Diamanai arto wonten kesempatan untuk ngambil itu gampang sekali. Untuk curang gampang sekali. Tetapi dia menjaga. Namanya al-amanah al-hakikiyah, al-amin al-hakiki. Nek mboten wonten kesempatan nggih dereng teruji naminipun. Tenggene Al-Qur'an juga disebutkan ifah niku kados mekaten. Tahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Aifah ingkang nomor kalih dengan ayat Al-Qur'an didhawuhake mekaten. Tiang niku mboten gadah sak-sakjane. Teng dapure niku mboten wonten napa-napanipun. Tapi yahsabuhumul jahilu, tiang ingkang mboten ngertos masyarakat niku mboten ngira nek piyambake niku mboten gadah napa-napa. Saking napane? Saking jagine, saking nyuwun-nyuwun, saking jagine dari curhat kepada manusia, tapi curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Sampai tiang niku mboten ngertos. Nek aslinipun tengene dapure nggih sangat kekurangan sekali. Tapi aifah niku ingkang napa wonten dhateng ayat Al-Qur'an al-aifah. Kanjeng Rasul niku aifah. A'afan nas, paling aifai menungso. Lam tamasa mboten nate nyentuh ya duhu asta mulyanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya damraatin ing astonipun tiang estri layam likuriqoha aw ismata nikahiha aw takunu zata mahramin minhu sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku mboten nate menyentuh tanganipun tiang estri ingkang mboten halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu an aidon kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nasi saapi-apike menungso wa ajwadan nasi salumo-lumone menungso wa asja'an nas lan paling beranine menungso wa kana sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku arafun nasi paling raufe menungso, paling welas asih menungso. Rauf niku di atas welas asih. Lebih tinggi rauf. Kanjeng Rasul niku didhawuhkan oleh Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum telah datang kepada kalian rasul utusanipun Allah min anfusikum dari jenis kalian. Rasulullah niku nggih dasyar manusia tetapi lakal dasyar mboten kados menungso-menungso mekaten. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Kanjeng Rasul niku berat sekali ketika jenengan umatipun kita sedaya niki ada pada kesulitan, baik kesulitan dunia maupun akhirat. Beliau sangat tidak tega. Orang yang paling tidak tega terhadap kesulitan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Sangat mengharap kebahagiaanipun umatipun, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Para rawuh, lah ayat niki turun niku wekdal tenggene Mekah. Saat itu tiang-tiang niku tasih kathah ingkang dereng iman tenggane baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah padahal Kanjeng Rasul niku dicaci maki. Padahal Kanjeng Rasul niku diusir saking Mekah. Sinten ingkang derek baginda Nabi didolimi. Ayat ini turun, walaupun demikian Rasulullah sangat mengharap sedaya niku selamat saking api neraka. Ngantos ayat turun innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kanjeng Rasulullah saking pingine mlebet tenggene Islam para umatipun, Allah dawuh wahai Rasul inna kalan tahdi man ahbabta, jenengan niku mboten saged maringi petunjuk tenggane tiyang ingkang jenengan pengini, tapi walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah ingkang maringi hidayah. Alhamdulillah kita dikasih Allah iman, mugi ngantos akhir hayat kita iman. Kanjeng Rasul niku wa an'afan nasi, paling bermanfaatipun manusia linnasi kedue menungso, wa khairon nasi lan saapi-apike menungso linnasi kedue menungso. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku asbaron nasi, paling sabare menungso ala aqdarin nasi ing atase macem-macem keburukanipun sifat menungso. Paling sabare menungso menanggung paling sabare sosok manusia menanggung dari keburukan-keburukan manusia sallallahu alaihi wasallam. Wa an Kharijah bin Zaid bin Thabit, lan saking Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah niku putranipun Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit niku salah satu sahabat Nabi ingkang dipun utus nulis wahyu. Saat wahyu turun, Zaid bin Thabit ingkang diutus nulis. Selain sahabat-sahabat lain, termasuk sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, termasuk juga Zaid bin Thabit. Itu katibul wahyi, penulis wahyu. Qala dawuh sapa Kharijah, putranipun Zaid bin Thabit, Kharijah ini berkata, dakhala melebet nafarun sekelompok tabiin ala Zaid bin Thabit ing atase Zaid bin Thabit. Wonten para tabiin niku tiyang ingkang iman dumateng Kanjeng Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi dia berjumpa dengan sahabat, namanya tabiin. Yang sahabat niku tiyang ingkang iman tenggane Kanjeng Nabi lan berjumpa dengan baginda Nabi, pernah ketemu kali Kanjeng Nabi. Yang tabiin dadosipun tiyang ingkang iman dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ketemu kalih tabiin. Yang kita sedaya nggih mboten masuk generasi sahabat, mboten masuk generasi tabiin, mboten masuk generasi tabiin, tapi kita niki min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki didhawuhake saking Kharijah bin Zaid bin Thabit. Kharijah putranipun Zaid bin Thabit matur, wonten sekelompok tabiin niku sowan tenggane abahe, sowan tenggane Zaid bin Thabit. Faqalu banjur padha ngucap sinten nafar sekelompok kala wau lahu maring Zaid bin Thabit. Dawuh haddatsana kula aturi nyeritakake ya panjenengan ing kita
nyerita sapa Zaid bin Thabit nak ing kita ahadits Rasulillah ing hadis-hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Zaid bin Thabit, "Madza uhadditsukum kuntu jarahu fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu fakunna idza zakarna ad-dunya zakaraha ma'ana wa idza zakarna al-akhirata zakaraha ma'ana wa idza zakarna at-ta'am zakarahu ma'ana fakull hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Zaid bin Thabit ketika diminta menceritakan hadis-hadis Rasulullah, menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Zaid bin Thabit menjawab, bagaimana aku bisa menceritakan kepada kalian apa yang bagaimana aku bisa menceritakan kepada kalian? Aku ini selalu bersanding dengan baginda Nabi. Ketika wahyu turun, aku diutus untuk mencatatnya. Maka ketika kami membahas dunia, baginda Rasul juga membahasnya, hadir di situ. Ketika aku membahas akhirat, baginda Rasul hadir di situ. Ketika aku membahas ini, membahas itu, baginda Rasul hadir di situ. Apakah itu semua aku ceritakan kepada kalian? Artinya saking banyaknya sekali. Para rawuh nggih. Ini sama seperti kisah ketika Sayyidina Ali ditanya oleh tabi'in. Diminta untuk menggambarkan sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Ali balik bertanya, coba kamu ceritakan kepadaku bagaimana dunia. Maka tabi'in menjawab, dunia itu luas. Saya tidak mungkin untuk menceritakan keseluruhannya. Maka Sayyidina Ali menjawab, padahal dunia itu didawuhkan Allah, wa mal hayatud wa ma mata'ud dunya illa qalil. Dunia itu hanyalah qalil, sedikit sekali. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan dunia itu hanya tempat lahu wa la'ib. Sedangkan Allah dawuh terkait baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, Allah dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad ada pada akhlak yang azim, yang sangat agung. Maka bagaimana aku bisa menggambarkan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka apa yang kita baca ini hanya setetes, sekelumit daripada akhlak mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana lan ana sapa ashabu Rasulillah, sahabat-sahabatipun Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iku yatanasyaduna padha nglagok-nglagokake sinten ashabu Rasulillah asyira ing syair baina yadahi ing dalem ngersanipun Kanjeng Nabi ahyanan kadang-kadang. Wa yadhkuruna asya'a min amril jahiliyah wa yadhakuna fayatabassamu huwa idza dhahiku wa la yasjuruhum illa an haram. Ini sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat-sahabatnya, para sahabat Nabi itu terkadang menyanyikan syair-syairnya di hadapan baginda Nabi. Ya, syair ini tentunya syair yang positif, dan itu dalam fikih halal, boleh. Syair yang nggak boleh itu syair yang membangkitkan kepada negatif, membangkitkan pornografi, membangkitkan syahwat, membangkitkan untuk melakukan hal-hal haram. Maka lagu-lagu seperti itu haram. Tapi kalau lagu-lagu yang membangkitkan kebaikan itu halal. Maka lagu-lagu terkait dengan cinta tanah air itu bagus, boleh. Nasyid-nasyid qasidah-qasidah yang islami itu boleh, baik. Rasulullah ketika para sahabat-sahabatnya melantunkan syair-syair, dan terkadang juga para sahabat itu menceritakan terkait sesuatu yang ada di zaman jahiliyah, dan para sahabat itu juga tersenyum ketawa di hadapan baginda Nabi, maka baginda Nabi tidak melarang. Baginda Nabi tidak melarang terkait hal-hal yang halal, hal-hal yang mubah, yang sifatnya boleh tidak dilarang oleh baginda Nabi. Nabi Muhammad tidak melarang kecuali terkait dengan hal-hal yang haram. Sallallahu alaihi wasallam. Wakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aktsarun nasi katai menungso apane tabasuman senyume. Baginda Nabi niku sosok manusia yang banyak senyumnya di hadapan para sahabat-sahabatnya. Wajahnya sangat ramah sekali, berseri-seri, wadhahikan dan tersenyum fi wujuhi ashabihi ing dalam wajahipun
Ing dalam ngersanipun di hadapan sahabat-sahabatnya. Wa ta'ajaban mimma tahaddatsu bihi wa khaltan li nafsihi bihim wa la rubbama dhahika hatta tabdu nawajidhu. Itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sosok yang enggak waku, gitu enggak. Nabi Muhammad itu di hadapan para sahabatnya sangat ramah sekali, murah senyum, beliau bergaul dengan para sahabatnya. Dan terkadang beliau itu tersenyum hatta tabdua nawajidu, sampai tampak gigi rahimipun, gigi belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dhahiku ashabihi indau at-tabassum iktidaan bi wa tawqiran lahu. Dan ketawanya sahabat itu tidak ketawa yang terbahak, tidak ketawa yang senyum seperti itu, karena mengikuti ketawanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketawa yang positif, ketawa yang tidak menghina, ketawa yang idkhalus surur, yang memasukkan kebahagiaan pada hati orang yang berbicara di hadapannya. Ada satu kisah. Sebelum di sini juga ada kisah lagi. Selain di sini ada kisah baginda Nabi itu tersenyum sampai tabdua nawajiduhu, sampai gigi rahangipun niku tampak. Kisahnya niku seperti ini. Riyen niku nggih wonten sahabat Nabi ingkang naminipun Nuaiman. Nuaiman itu sahabat Nabi yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Para sahabat cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan Allah mencintai dan Rasulullah mencintai Nuaiman. Tapi Nuaiman niki punya kebiasaan yang selalu guyon. Nggih, senengane niku guyon itu sosok tipologinya Nuaiman seperti itu, karakternya Nuaiman itu seperti itu. Dan Nuaiman ini punya nopo nggih, punya kebiasaan yang dia tidak bisa yang sering dilakukan, tapi dirinya itu sadar itu hal yang dosa, dan beliau itu sadar dirinya itu hambanya Allah, maka beliau selalu taubat ketika melakukan ini. Apa itu? Dan beliau itu dalam hatinya itu cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Nuaiman itu beberapa kali itu minum. Beberapa kali niku minum. Minum kecekel. Kalau kecekel dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Dicambuk kali Sayyidina Umar. Saat berapa lama lagi pernah minum malah kecekel. Ditangkap malah dilaporkan oleh Sayyidina Umar, dihadapkan ke Sayyidina Umar, dicambuk oleh Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar tuh dawuh seperti ini. Akhir bihadzal rajul, iki piye toh Nuaiman iki? Sumring ngombe oleh Rasulullah dilarang. Umar, jangan mencela Nuaiman, karena dalam hati Nuaiman ada hubbun Nabi wa hubbuh, ada hubbuh wa hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuaiman itu dan sukanya itu bercanda. Salah satu bercandanya itu seperti ini. Nuaiman pernah waktu Nuaiman diajak pergi ke Syam oleh di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah dan ada sahabat lain. Nuaiman gawe acara. Nah, sahabat Abu Bakar itu yang memberikan tugas. Bagian ini, bagian itu, bagian macam-macam seperti itu. Termasuk ketika itu hadir Suwaibid. Suwaibid itu salah satu sahabat yang karakternya itu karakternya itu pokoknya kalau ini ya ini, kengkeng sekali itu Suwaibid. Jadi punya karakter masing-masing. Nah, Suwaibid ini ditugasi oleh sahabat Abu Bakar untuk menjaga makanan, untuk menjaga makanan. Seperti itu. Kemudian Nuaiman tanya, Abu Bakar, tugasku apa? Untuk kamu Nuaiman bebas, kamu tidak usah tugas apa-apa, seperti itu. Kemudian Nuaiman ini suatu saat mendatangi Suwaibid. Suwaibid, aku minta makanannya. Suwaibid dipeseni oleh Sayyidina Abu Bakar tidak boleh ngambil makanan sebelum waktu makan, seperti itu. Maka Suwaibid berkata, lah tidak, aku tidak akan memberimu karena ini sudah amanah dari Abu Bakar, ini belum waktunya, seperti itu. Nuaiman berkata, Suwaibid, kamu nanti urusan dengan aku. Suwaibid sudah tahu ini Nuaiman sukanya buat masalah ini. Nanti saya malah berurusan kepada Nuaiman. Tapi Suwaibid ingat, saya juga tidak boleh oleh Abu Bakar.
Akhirnya Suhaib memutuskan, tidak Nuaiman, saya tidak akan memberikan kepadamu. Nuaiman berkata, oh baik, nanti baini wa bainaka amrun, antara aku dan kamu akan ada urusan seperti itu. Kemudian Nuaiman itu berjalan-jalan ke Syam, itu ke pasar Syam. Zaman itu masih ada perbudakan. Kemudian Nuaiman itu ke tempat perbudakan. Kemudian Nuaiman bertanya seperti ini harganya berapa? 200, ini berapa? 300, ini berapa? 400. Nuaiman berkata, saya punya budak. Budaknya hanya harganya 20 saja. Tapi budak saya ini ada aibnya, ada cacatnya, seperti itu. Cacatnya itu ketika ditangkap, dia akan mengatakan, aku ini tidak budak, aku ini orang yang merdeka. Tapi harganya cuma 20. Siapa yang mau? Nah, kok murah? Kemudian ada beberapa yang tertarik, maka ditunjukkan oleh Nuaiman, ini budak saya. Yang ditunjuk adalah Suhaib yang menjaga makanan itu. Maka Nuaiman dikasih uang 20.000. 20 di zaman dulu di Syam itu. 20. Kemudian Suhaib diambil. Suhaib bilang, aku bukan budak. Kemudian pembelinya bilang, aku sudah tahu cacatmu itu, kamu tidak akan mau mengakui dirimu itu budak. Maka diambillah Suhaib dan ditaruh di pasar. Saat itu Sayyidina Abu Bakar datang. Loh, Suhaib di mana? Nuaiman jawab, takdol, saya jual Suhaib. Wah, kemudian Abu Bakar, wah ini olahnya Nuaiman, memang seperti itu Nuaiman tuh. Kemudian Abu Bakar, di mana kamu jual, di mana? Dikasih tahu, ini kemudian ditunjukkan, kemudian dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibeli, dibawa lagi Suhaib, disuruh lagi untuk menjaga makanan tadi. Lah uang 20 yang didapatkan itu kemudian dibelikan ini itu, kemudian dikasihkan juga kepada para sahabat. Ini saya dapat ini, saya dapat itu, dikasihkan kepada baginda Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menceritakan kisah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul itu tersenyum hatta tabdua nawajiduhu, wahika hatta tabdua nawajiduhu. Ya, memang Nuaiman itu kalau secara zahirnya ya ini guyon seperti itu, tapi di hatinya itu ada hubun Nabi wa hubbullah. Jadi orang itu tidak tahu mana yang mulia di sisi Allah, di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa digambarkan di sini dulu itu ya zaman Nabi tidak kuaku seperti itu, tidak. Ya ada senyum, ada ketawa. Di sini dikisahkan lagi sebagai penutup ya. Kirang sekedap nggih. Wa qad ja'ahu a'rabiyyun yauman wa huwa mutaghayyirul lawn yunkiru ashabu fa arada ayas'alahu fa qalu la taf'al ya a'rabi fa inna nunkiru launahu fa qala da'uni fa walladhi ba'athahu bil haqq nabiyyan la ad'uhu hatta yatabassama fa qala ya rasulullah balaghana annal masiha ya'ni ad-dajjal ya'ti an-nasa bil farid faqad halaku ju'an afatarali bi abi anta wa ummi an akufa an tharitihi ta'afufan wa tanazzuhan hatta ahlika huzalan am aghriba fi tharitihi hatta idza tadalla'tu shiba'an amantu billah wa kafartu bihi qalu fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu thumma qala la bal yuhni kawah bima aghna bihil mu'minin. Nah dadosipun mekaten wonten setunggalipun kisah nggih. Waktu itu Kanjeng Rasul itu memikirkan sesuatu, ada sesuatu yang difikirkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat itu sangat paham kondisi Rasulullah, memikirkan sesuatu, sangat paham sekali. Nah saat itu datang A'rabi. A'rabi niku tiang Arab Badui. Tiang Arab Badui datang pengen ketemu kali baginda Nabi. Maka para sahabat melarangnya. Ampun sekarang. Ini baginda Rasul nembe kondisi dan situasi ini pun beliau memikirkan sesuatu. Jangan. Kemudian Arabi ini tetap memaksa. Saya tetap akan sowan, akan ketemu kepada baginda Nabi. Dan saya akan membuat baginda Nabi tersenyum. Seperti itu. Hingga akhirnya Arabi itu diizinkan untuk ketemu kepada Rasulullah. Arabi kemudian bertanya kepada Rasulullah. Rasul,
saya itu mendengar balaghona sampai kepada kami sebuah kabarnya bahwasanya Dajjal itu besok akan datang ya. Saat itu manusia itu kelaparan. Manusia itu kelaparan dan Dajjal itu datang dengan membawa makanan, dengan membawa sarit. Sarit itu bubur Arab atau makanan. Kemudian Arabi tadi bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana pendapat panjenengan wahai Rasulullah? Bagaimana pendapat panjenengan bi abi anta wa ummi? Apakah saya harus menahan dan menolak tidak memakan makaten yang mana kalau makan kalau mau makanannya Dajjal maka orang tersebut iman kepada Dajjal dan kufur kepada Allah. Kalau menolak makanannya Dajjal dia iman kepada Allah dan kufur kepada Dajjal. Kemudian Arabi itu bertanya, bagaimana Kanjeng Rasulullah? Bagaimana pendapat panjenengan? Apakah saya menolak tidak menerima makanan dari Dajjal sehingga saya mati dalam keadaan kelaparan? Atau gini saja Nabi, Dajjal tak akali mawon, saya akali. Saya terima makanannya sampai saya kenyang, tapi saya tetap iman kepada Allah dan kufur kepada Dajjal. Rasulullah kemudian tersenyum. Iki ono makanannya diambil, tapi dia tetap iman kepada Allah dan kufur kepada Dajjal. Dajjal tak akali mawon baginda Nabi. Fadhahika Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum sampai kelihatan gigi rahangipun. Kemudian baginda Rasulullah dawuh lang bal yuhni kawah bima aghna bihil mukminin. Boten wahai Arabi, nanti orang yang beriman pada saat itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga engkau orang yang beriman akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngantos baginda Nabi tersenyum. Sampun kirang menit. Pun nggih. Nggih, setunggal 2 menit nggih. Kita cukupi nggih. Mugi-mugi mawon nggih. Pikanto berkahipun para sahabat Nabi, pikanto berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.